Baik, teman-teman semua, mari kita lanjutkan pembahasan soal kemampuan numerik ya untuk submateri berhitung. Seperti biasa, kita perhatikan dulu soalnya, jangan terburu-buru langsung dihitung ya. Di sini kita perhatikan ada pembagian, penjumlahan yang diberikan tanda kurung, kemudian ada penjumlahan, ada persen ya, yang lain ini bilangan bulat, pecahan, ini ada persen. Kemudian ada pengurangan juga dengan yang ini adalah bilangan pecahan campuran. Nah, berarti menurut prioritas yang dikerjakan lebih dulu adalah yang tanda kurung. Walaupun di sini ada pembagian ya, tapi kita kerjakan dulu yang tanda kurung. Kemudian pecahan campuran sebaiknya kita ubah ke pecahan murni. Nih, kita kerjakan ini ada 5 ini kalau mau tulis jelas sama saja dengan 5/1 gitu ya, dibagi dengan kerjakan yang dalam kurung. Yang dalam kurung ini ada pecahan tapi penyebutnya berbeda ya. Yang ini penyebutnya 2, yang satunya 4, maka kita harus samakan. Mudahnya adalah sama-sama dibuat penyebutnya 4 gitu ya, atau sebenarnya kalau mau menyamakan penyebut paling mudah kalikan saja 4 kali 2, 8 gitu kan ya. Keduanya bisa sama-sama pasti dijadikan 8, tapi jadi lebih besar gitu, sementara 4 saja bisa, jadi kita buat 4. Kalau per 4 berarti ini tetap ya 3/4. Oke, penjumlahan. Nah, 2 untuk menjadi 4 perlu dikali dengan 2 gitu ya. 2 dikali 2, 4. Maka kalau penyebutnya dikali 2 berarti pembilang juga harus dikali 2. Maka di sini 1 dikali 2 adalah 2. Ditambah 25%, ini kita jadikan saja pecahan. Kita coba jadikan pecahan dulu ya. Dikurang pecahan campuran, jadikan pecahan murni. Maka 1 dikali 4 ya. Ini ke sini kalikan 4, kemudian ditambah dengan 1. Berarti 1 kali 4 adalah 4, ditambah 1 yang ini, maka jadi 5. 5 per penyebutnya tetap 4. Oke, tadi kita harus mengerjakan yang dalam kurung. Berarti ini dijumlahkan 3 ditambah 2, 5/4 gitu ya. Maka di sini nanti jadi 5/1 dibagi 5/4. Bagi 5/4 ditambah 25/100 dikurang 5/4. Oke, sekarang tanda kurungnya sudah tidak ada. Yang operasi yang tersisa adalah pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Maka prioritas tertingginya sekarang adalah pembagian. Berarti kita harus selesaikan dulu yang ini. Kita tandai dengan kurung gitu ya. Terus selesaikan. Cara menyelesaikannya untuk pembagian, kita ubah menjadi perkalian. Kalau diubah menjadi perkalian, berarti dibalik menjadi 4/5 gitu. Ini bisa sih langsung dikalikan, tapi coba perhatikan. Pembilang 5, terus di sini ada penyebut 5, berarti bisa dibagi ya. Bersama-sama dibagi 5. 5 dibagi 5 adalah 1. Yang bawah ini juga 5 dibagi 5 ya 1 gitu. Jadi nanti lebih sederhana mengalikannya. Terus ada ditambah 25/100. Oh, bisa ini ya dikecilkan. Kalau sama-sama dibagi 25 dibagi 25 1, 100 dibagi 25 4 gitu ya. Atau 25% tadi ya, 25% ini sama saja dengan 1/4. 25% itu sama saja dengan 1/4.
atau 25% itu apa kalau desimal ya, 0,25 kan ya. Nah 0,25 itu adalah 1/4, jadi bisa tuh 1/4 kurang 5/4. Hasil perkalian yang ini adalah 4/1 ya, 4/1. 4/1 ditambah 1/4 dikurang 5/4 tuh. Kalau nih daripada sekarang pilihannya gini, teman-teman bisa nih menyamakan penyebut 4/1 ini gitu ya, sama-sama supaya jadi 4 gitu, bisa. Tapi kalau kita perhatikan ini, kalau kita kerjakan 1/4 dikurang 5/4 dulu, ini sepertinya lebih mudah. Coba tadi ini 4/1 atau 4 gitu kan, ditambah 1/4 dikurang 5/4 itu berarti negatif 4/4 ya enggak? 1/4 dikurang 5/4 negatif 4/4. Negatif 4/4 itu adalah 1. Maka itu jadi 4 dikurang 1 ya kan, 3. Jawabannya adalah yang C. Begitu. Kalau tadi teman-teman mau menyamakan penyebut ini dulu juga boleh gitu. Nanti ya coba kalau kita samakan penyebutnya jadi sama-sama 4, berarti untuk menjadi 4, 1 harus dikali 4 gitu ya, maka 4-nya harus dikali 4. 4 kali 4 16 ditambah 1/4 dikurang 5/4 gini ya. Kemudian jumlahkan dan kurangkan, 16 ditambah 1 17, 17 dikurang 5 adalah 12/4. Nah 12 dibagi 4 ini juga 3 gitu, sama ya. Jadi boleh ada berbagai macam cara, pilih yang mudah saja. Oke, soal pertama kita lanjutkan soal kedua. Ini soal kedua. Oke, perhatikan dulu pecahan murni, pecahan campuran, bilangan bulat sama pecahan. Operasinya ada pembagian, perkalian, pengurangan, penjumlahan. Prioritasnya yang menjadi prioritas adalah perkalian dan pembagian ya, karena perkalian dan pembagian itu ada di ya lebih tinggi, perkalian, pembagian, baru penjumlahan dan pengurangan. Jadi prioritas lebih tinggi. Antara perkalian dengan pembagian, mana yang didahulukan? Prioritasnya sama gitu ya, level prioritasnya sama, maka kerjakan saja dari kiri gitu, berurutan dikerjakan dari kiri kalau dia prioritasnya sama. Sebelum kita hitung, ini yang pecahan campuran diubah dulu ke pecahan murni. Tadinya 3/4 dibagi 2 dikali 2 adalah 4 ditambah 1, 5/2 dikali 1 dikali 4, 4 ditambah 1, 5, 5/4. Jadi ingat penyebut ngikut aja ya. Kalau penyebutnya 4, tulis 4 di sini. Kalau penyebutnya 2, tulis 2 di sini. Kemudian dikurang 2 ditambah setengah. Nah, kita kerjakan dari kiri. Pembagian ada 3/4 dibagi 5/2. Untuk mengerjakannya kita ubah jadi perkalian. Kalau diubah jadi perkalian, berarti yang 5/2 dibalik. Jadi 2/5. Terus dikali, saya melihat bisa dicoret ini, makanya saya lanjutkan, dikali 5/4 dikurang 2 ditambah setengah. Jadi tadi pilihannya boleh aja teman-teman mengalihkan 3 kali 2 dulu gitu ya, baru 4 kali 5. Tapi ketika saya lihat selanjutnya dikali dengan 5/4, ini bisa dicoret nih, 5 dengan 5 ini bisa dicoret, sama-sama dibagi 5 gitu kan ya, jadi 1 gitu. Baru deh kita kalikan 3 kali 2, karena ini perkalian ya, lanjutkan saja. 3 kali 2 dikali 1, 6 itu ya, dibagi 4
Oh, sebentar teman-teman. Sebelum ini antara 2 dan 4 juga bisa dibagi ya. Boleh dibagi 2 dibagi dengan 4 yang ini atau 2 dibagi dengan 4 yang ini. Pilih salah satu. Bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 2 gitu. Maka kalau kita kalikan 3 dikali 1 dikali 1 3 dibagi 2 2 dikali 1 dikali 4 8 dikurang 2 ditambah setengah gitu ya, kurang 2 ditambah setengah. Kita perlu samakan penyebutnya. Sama-sama genap, ini 2, ini genap. Kalau 2 yang bilangan genap ini bisa ditulis 2/1 gitu ya, jadi pecahan kan 2/1. Kalau bilangan bulat ditambahkan 1 gitu, pasti ada 1 di bawahnya. Samakan penyebut antara 8, 1, dan 2. Samakan jadi 8 ya. Kenapa? Karena 2 bisa dikali 4 menjadi 8 ya kan. Dan 1 mudah sekali, kali 8 saja, maka akan jadi 8 ya kan. Jadi ini samakan jadi 8 dikurang per 8 ditambah per 8. Oke, kalau yang 3/8 karena dia tetap penyebutnya, maka langsung ikut saja 3/8 gitu kan. Terus yang 2/1 agar satunya bisa jadi 8 tadi ini harus dikali 8. Maka kalau yang bawah kali 8 berarti yang atas harus dikali 8. Oke, 8 kali 2 16. Lalu yang setengah, agar 2-nya bisa menjadi 8, agar 2 bisa menjadi 8, 2 harus dikali dengan 4 gitu. Karena bawahnya dikali 4 berarti yang atas juga dikali 4. 1 dikali 4 adalah 4. Oke, sekarang kita kerjakan operasinya. Ini 3 dikurang 16. 3 dikurang 16 adalah negatif 13 ya. Negatif 13. Negatif 13. Negatif 13 ditambah 4. Ditambah 4. Berarti negatif 9 ya. Negatif 9. Maka ini hasilnya negatif 9, jangan lupa ada penyebutnya per 8 gitu. Jadi berapa tuh? Yang mana jawabannya? Negatif 9 per 8. Oh, yang B. Selesai. Seperti ini mengerjakan soal berhitung, ada banyak variasinya ya. Coba bayangkan bilangannya bisa pecahan, terus apalagi pecahan sendiri ada murni, ada campuran gitu ya, terus bisa desimal, bisa persen, terus apalagi bisa bilangan bulat gitu kan. Ini masih bilangannya aja. Terus ada lagi operasi, ini masih bilangan. Kalau operasinya bisa kali bagi, tambah kurang, bisa akar, bisa pangkat gitu ya. Nah, variasi dari semua ini maka akan sangat banyak sekali variasinya. Saran saya adalah pahami prinsip pengerjaan soal campuran seperti ini ya. Prinsip prioritas operasinya, mana yang harus dikerjakan lebih dulu gitu. Kemudian mana harus bisa melihat juga mana yang bisa dibagi gitu, sehingga kita tidak perlu mengalihkan bilangan yang besar. Kita kalikan saja dengan yang angka-angka kecil gitu. Itu kalau kita bisa melihat mana yang bisa dibagi. Maka penting sekali untuk memperhatikan soal. Oke teman-teman, semangat ya. Kita cukupkan untuk kali ini. Sampai jumpa.